I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengakui Kamis ini bahwa ia bersedia meninggalkan Red Bull, sponsor paling setianya, jika hal itu memungkinkannya menjadi pebalap tim resmi Ducati tahun depan, yang memiliki hubungan global dengan Monster. Meskipun hanya memainkan 4 perhentian pertama di kalender pasar dengan pandangan ke jendela kontrak berikutnya, yaitu tahun 2025 dan 2026, telah melonjak selama beberapa minggu hingga saat ini. Pertama adalah Pecco Bagnaia yang memastikan kesinambungannya di tim juara dunia, dan tak lama kemudian Yamaha yang mengamankan Fabio Quartararo. Sejak pengumuman pemain Prancis itu, panggung telah dibekukan, karena sebagian besar gerakannya bergantung pada identitas rekan dansa sang juara saat ini. Selain Marquez, Jorge Martin dan Enea Bastianini, pemilik Desmosedici merah saat ini, juga menginginkan posisi itu. Namun, sepertinya semuanya sudah siap agar motor itu menjadi salah satu dari 2 pembalap Spanyol tersebut. Martin, yang pada saat itu, 2022, adalah orang yang dibuang oleh merek Borgo Panigale. Ia memilih Bastianini. Tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan para eksekutif Bolognese. Sementara pilihan Marquez semakin bertambah setelah podium pertamanya dan pole pertamanya dengan Gresini, di Jerez 2 minggu lalu. Jika kita memperhitungkan bahwa Ducati bermaksud untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya pada Grand Prix Italia, pada awal bulan depan, situasinya sangat ideal untuk Marquez, yang terasa semakin beradaptasi dan lebih baik dengan prototipenya. Saya membuat perubahan tahun lalu, dengan strategi yang jelas tentang apa yang saya cari. Saya menemukannya, saya menjadi lebih kompetitif dan dalam hal itu saya akan memiliki lebih banyak pilihan. Balapan terus berlalu dan saya semakin cepat setiap saat, kata Marquez. Dalam penampilan di mana banyak pertanyaan yang diajukan kepada pembalap Katalan berkisar seputar masa depannya, juara multi waktu itu terdengar sangat sedikit khawatir. Bahkan banyak bicara, seolah-olah dia menikmati seluruh proses seleksi yang telah dilancarkan Ducati. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Johan Zarco makin dewasa termasuk saat menyikapi awal terjal bersama Honda di MotoGP 2024. Pembalap LCR itu sudah 4 kali naik podium Le Mans, termasuk 3 kali di MotoGP dalam kurun waktu 7 tahun. Publik juga tidak akan lupa dengan pole position yang ia raih pada 2018. Kesuksesan yang akan sulit diulang tahun ini. Namun, setelah 4 Grand Prix bersama tim LCR Honda, ia mengatakan telah menerima penurunan peringkatnya dengan sangat filosofis. Pembalap Prancis sangat menyadari tantangan yang ia hadapi saat meninggalkan tim peramak Ducati yang ia menangi musim lalu. Saya tahu ini akan sulit, katanya di Jerez, di mana ia pulang tanpa poin. Ini benar-benar tantangan yang ingin saya lakukan dengan penuh kedewasaan. Saya benar-benar mengalami hal yang sama di KTM dan saya pergi karena terlalu takut kehilangan kemampuan saya. Sekarang, saya tahu bahwa dengan apa yang telah saya lakukan, saya dapat berkembang, saya lebih memahami motor dan diri saya sendiri, jadi saya merasakan banyak hal. Saya juga melihat lebih banyak hal. Itulah mengapa saya menikmati diri saya sendiri di periode yang sulit. Jadi saya pikir saya akan benar-benar menikmati diri saya sendiri di masa-masa indah. Zarco melangkah maju dengan jaminan kontrak 2 tahun, dan kepercayaan diri yang ia dapatkan dari kerja keras yang dilakukan oleh pabrikan. Saat ia mengambil posisi sebagai pemimpin dengan optimisme tinggi. Honda melakukan banyak hal dan itu sangat menarik. Sulit untuk dijalani ketika Anda tidak tampil bagus, tetapi dengan semua yang mereka lakukan dan serangan kami di lintasan, semuanya akan datang, ujarnya. Pembalap TR46, Fabio Di Giannantonio, berbicara tentang motornya dan membandingkan pengendaraannya dengan Marc Marquez, karena keduanya mengendarai motor yang sama. Pembalap Italia,
Fabio Di Giannantonio, berbicara kepada media Motosprint, di mana ia membandingkan dirinya dengan Marc Marquez. Karena keduanya adalah pebalap Ducati dan mengendarai GP23 meski berada di tim yang berbeda. Pembalap Italia itu juga memberikan pendapatnya mengenai perbedaan GP23 dan GP24, selalu dari sudut pandangnya. Kata-kata pertama dari 49 yang terkenal adalah mengomentari perjalanannya dengan Ducati Desmosedici GP23, menggambarkannya seperti ini, "Gaya saya sangat cocok. Saya merasa baik sejak awal tanpa berusaha keras. Kami menganalisis data untuk memahami bagaimana menjadi lebih kuat. Pilot dengan GP24 berhasil mengurangi konsumsi ban dan berhenti dengan lebih mudah. Kami ada di sana bersama mereka, tapi sedikit lebih tegang. Paket kami sangat bagus." Fabio tidak banyak bicara tentang Ducati Desmosedici GP24, dia juga tidak menyoroti banyak hal tentang motor ini dibandingkan dengan miliknya dan menyatakan, GP24 tampaknya lebih kuat dan lebih mudah dikendarai. Itulah perbedaan besarnya. Di Giannantonio menemukan kesamaan dalam cara mengemudinya dengan Marc Marquez. Saatnya berbicara tentang Marc Marquez. Pebalap asal Spanyol ini telah melakukan debutnya tahun ini bersama Ducati, dan adaptasinya sedang berlangsung. Ia mendemonstrasikannya di trek. Marquez memiliki motor yang sama dengan Di Giannantonio, sebuah GP23, dan mengenai tunggangan Marquez, Fabio mengakui bahwa dia memperhatikannya di lintasan dan inilah pendapatnya, selalu ada Marc dalam gaya berkendaranya. Dia memasuki tikungan dengan sangat keras, dia sangat agresif. Ini dikendarai dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat. Saya merasa bahwa saya berada pada level yang sangat baik dan meskipun mungkin dalam debut saya di MotoGP saya melihatnya agak jauh, sekarang saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Sementara itu, Jorge Martin menegaskan bahwa ancamannya ke Ducati bukan hanya gertak sambal belaka. Beberapa waktu lalu, Jorge Martin melontarkan sebuah ancaman pada Ducati, bahwa dia akan meninggalkan tim jika tak mendapatkan posisi pembalap pabrikan pada tahun 2025 mendatang. Jorge Martin adalah pembalap Ducati yang kompetitif, pada musim lalu ia bahkan hampir mengalahkan Francesco Bagnaia. Namun, keberuntungan lebih berpihak pada Bagnaia sehingga Martin harus puas meraih posisi runner-up tahun lalu. Dengan kemampuannya tersebut, Martin merasa pantas berada di tim pabrikan. Ia berharap bisa mendapatkan kursi tim pabrikan dan menjadi partner Bagnaia. Martin bahkan mengancam untuk pergi ke tim lain jika Ducati tak memberinya kesempatan tahun depan. Ditanya terkait tidakkah ancamannya untuk pindah ke tim lain terlalu berisiko, Martin memberikan jawabannya. Segalanya berisiko, tapi sebagai contoh, Fabio Quartararo memperbarui kontraknya. Itu berarti bahwa dia, Quartararo, keyakinan pada proyeknya, tutur Martin. Martin menegaskan bahwa saat ini target utamanya adalah tim pabrikan Ducati dan ia kini akan fokus pada balapan.